Shalom anak-anak, selamat pagi. Apa kabar semuanya? Ya, Mr., Miss, Madam berharap semuanya dalam keadaan baik dan sehat ya. Puji Tuhan, kita masih bisa bertemu kembali dalam pembelajaran tematik di tema 3 ya. Khususnya kita masih belajar di subtema 2 dan masih berkisaran tentang benda ya, jenis-jenis benda. Ada benda padat, benda cair, dan benda gas. Nah, hari ini Mister mau mengajak kalian untuk belajar tentang benda gas. Oke, anak-anak siap belajar? Yuk, mari kita belajar bersama-sama. Baik, anak-anak kelas 3, kita langsung saja memulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, yaitu tematik ya. Tema 3, subtema 2, dan kita memasuki ke pelajaran yang kelima. Bersama dengan Mr. Alvinus, Madam Cica, dan Miss Sri. Kita akan belajar sama-sama ya tentang benda. Ya, anak-anak pasti ingat kan tentang benda. Ya, kemarin sudah dipelajari beberapa jenis benda ya, yaitu benda padat, benda cair, dan hari ini kita mau belajar bersama-sama tentang benda gas. Oke, sebelumnya Mister mau bacakan dulu tujuan pelajaran yang akan kita pelajari pada hari ini. Oke, disimak ya. Nah, dengan membaca tentang wujud benda, siswa dapat mengidentifikasi informasi yang terkait dengan wujud benda dengan tepat. Kemudian yang kedua, dengan menjawab pertanyaan, siswa dapat menuliskan pokok-pokok informasi yang berkaitan dengan wujud benda dengan kalimat efektif. Nanti ketika ada meeting, ada pertanyaan-pertanyaan yang akan kalian kerjakan ya, bersama dengan Mister, bersama dengan Madamnya, dengan Missnya nanti ya. Oke, selanjutnya, dengan melakukan pengamatan benda, siswa dapat mengkelompokkan benda berdasarkan wujudnya dengan tepat. Jadi dapat mengelompokkan ya. Siswa dapat mengelompokkan. Jadi kalian dapat mengelompokkan benda-benda berdasarkan wujudnya. Ketika melihat ada benda-benda, kalian dapat menebak itu wujudnya seperti apa. Misalnya kursi itu wujudnya adalah benda padat. Misalnya air mineral, benda cair, atau gas, misalnya gas LPG seperti latar ini adalah benda gas gitu. Kemudian yang terakhir, yang keempat, dengan kegiatan bercerita, siswa dapat menyebutkan arti penting menolong atau kerjasama. Itu akan dijelaskan dalam pertemuan meeting. Oke, anak-anak, kita lanjutkan. Mengenal benda gas lebih dekat. Mengenal benda gas lebih dekat. Ayo baca sama-sama. 1, 2, 3. Mengenal benda gas lebih dekat. Oke, anak-anak perhatikan gambar di situ. Ada gambar asap. Ya. Asap pabrik. Kemudian ada gambar tabung gas. Nah, dari gambar itu menunjukkan bahwa yang keluar adalah gas ya, asap termasuk benda gas. Kemudian tabung gas LPG ini di dalamnya itu adalah gas. Oke. Nah, di dalam balon juga ada gas. Oke, kita lanjutkan. Nah, pengertian gas. Apa sih arti daripada gas? Apa yang dimaksud dengan gas? Nah, gas adalah salah satu dari 4 wujud dasar materi. Lainnya adalah padat, cairan, dan plasma. Gas murni dapat tersusun dari atom, misalnya gas mulia seperti neon, molekul, elemen yang tersusun dari satu jenis atom, misalnya oksigen, atau molekul senyawa yang tersusun dari berbagai macam atom, misalnya karbon dioksida.
Campuran gas akan mengandung beragam gas murni seperti udara. Hal yang membedakan gas dari cairan dan padat adalah pemisahan partikel gas yang sangat besar. Oke, itu adalah pengertian daripada gas. Jadi anak-anak boleh memahami apa sih yang disebut dengan gas, kenapa dikatakan gas gitu. Ya. Nah, selanjutnya perhatikan. Nah, gambar itu ya. Benda-benda selain benda padat, benda cair, namun ada juga benda gas. Contohnya, udara yang kita hirup. Ya, udara yang kita hirup itu termasuk ke dalam gas. Udara kita tidak dapat melihat, namun kita dapat merasakannya. Ya, kita tidak dapat melihat udara dan kita tidak tahu udara itu berbentuk seperti apa ya. Dan kita tidak dapat memegang udara ya. Udara tidak dapat kita pegang. Oke, anak-anak. Kemudian udara dapat kita rasakan. Walaupun kita tidak dapat melihat udara itu dan kita tidak dapat memegang udara, namun kita dapat merasakannya, ya. Dan kita dapat melihat pergerakan daripada udara itu ketika udara itu meniup sebuah pohon seperti gambar di bawah. Dan ketika udara itu ya terjadi sangat kencang, maka dapat mengakibatkan kerusakan seperti gambar rumah di bawah itu ya. Itu akibat udara. Kita tidak dapat melihat, tetapi reaksi udara kita dapat melihat ketika pohon bergerak gitu ya. Dan ketika ada bangunan-bangunan yang rusak akibat angin atau udara yang terlalu kencang gitu ya. Nah, namun ada benda gas yang dapat dilihat. Nah, tadi ada benda gas yang tidak dapat dilihat, tetapi ada juga benda gas yang dapat dilihat. Contohnya awan ya. Kita dapat melihat awan. Nah, asap itu termasuk ke dalam benda gas. Awan dan asap ya. Awan dan asap merupakan salah satu gas yang dapat kita lihat. Anak-anak pernah lihat awan? Nah, kalau anak-anak boleh keluar, coba lihat, mungkin ada awan di langit ya. Dan asap ya, ketika mungkin ada mama atau papa kalian sedang masak air, kemudian keluar asap. Nah, atau ketika kalian membakar sampah, kemudian terjadilah asap. Nah, di situ disebut gas ya. Asap dan awan termasuk ke dalam gas. Boleh dipahami bahwa asap ya dan awan adalah gas yang dapat kita lihat. Nah, kita akan melihat sifat-sifat daripada benda gas, sifat-sifat benda gas ya. Yang pertama, terdapat di segala tempat. Benda gas itu terdapat di segala tempat. Yang kedua, sifat daripada benda gas ini mengisi seluruh ruangan yang ditempati. Mengisi seluruh ruangan yang ditempati. Kemudian yang ketiga, jarak antar partikel benda gas berubah-ubah. Kemudian menekan ke segala arah. Itu sifat-sifat benda gas ya. Selanjutnya, gerakan antar partikel bebas. Memiliki massa dan berat. Wah, gas itu rupanya dapat ditimbang ya. Karena dia memiliki massa dan berat. Kemudian sifatnya antara lain menyusun partikel benda gas tidak teratur. Kemudian gaya tarik menarik benda gas lemah. Nah, anak-anak coba perhatikan gambar ketika balon ya ditiup, maka udara yang ada di dalam balon itu adalah gas. Kemudian ketika asap keluar, asap pabrik ya, mesin di dalam pabrik itu mengeluarkan asap.
dan asap itu menimbulkan atau menghasilkan CO2 ya, dan itu adalah gas. Ketika kita menghembuskan napas kita ya, mengeluarkan napas kita itu termasuk ke dalam gas ya, karena kita mengeluarkan udara dan itu adalah gas. Bahkan di dalam tubuh kita, di dalam perut kita ada gas juga ya. Ketika kita bersendawa, maka kita juga mengeluarkan gas. Perhatikan anak-anak ketika kalian melihat gambar di situ. Nah, kalian dapat melihat mana-mana saja yang tergolong ke dalam gas. Di situ ya, ada seorang ibu dan anak sedang memasak di dapur. Tentu kalian dapat melihat mana saja yang termasuk ke dalam gas. Ketika panci ya dimasak di atas kompor, dan kompor itu tentu memerlukan gas ya, gas LPG. Gas LPG itu termasuk ke dalam gas. Nah, keuntungan menggunakan gas LPG ya, tempat bersih ketimbang menggunakan ya kompor yang lain, kompor minyak tanah atau kompor seperti kayu bakar ya. Nah, ketika menggunakan gas LPG, tempat bersih, kemudian rapi ya. Dan gas yang keluar juga ketika air mendidih, maka mengeluarkan asap ya. Anak-anak boleh perhatikan di situ juga, itu merupakan gas ya. Nah, ketika terjadi kebakaran hutan dan menimbulkan asap, maka asap itu termasuk ke dalam gas ya, termasuk ke dalam gas. Jadi anak-anak, pembelajaran kita tentang gas sampai di sini. Nanti di dalam pertemuan meeting kita akan belajar juga sedikit tentang artinya penting bergotong royong. Nanti akan dijelaskan oleh Mister di dalam pertemuan meeting sekaligus dalam pengerjaan tugas gitu ya. Dalam pentingnya bergotong royong, bagaimana apa keuntungan daripada bergotong royong, nanti akan dijelaskan ya dalam pertemuan meeting. Oke, sampai di sini dulu. Nanti silakan masuk ke dalam meeting kelasnya masing-masing ya. Tuhan Yesus memberkati.